Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin dasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin dasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin dasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Ya hadrat Syekh Qutbul Amin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqobah ke-33, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan, wajahnya manis dan cantik, sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tuna susila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan maksud keinginan nafsu jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berkhulwat, beruslah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya
bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha pula menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakolai, ya Gausal Adom, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikianlah ratap wanita bertawassul dan beristighosah minta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah. Lalu dilepasnya pagiaknya. Sepasang bakiak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada Syekh dan juga kepada halayak yang mengerumuninya. Kesimpulan dari Manqobah ke-33 ini bahwa kita dengan Manqobah, dengan barokah dan Manqobah ke-30 ini dengan hikmat dan dengan hikmat sehingga kita mendapatkan barokah dan karomah. Al-hikmat bil barokah wal karomah. Nah, dengan barokah dan karomah ini kita bisa diakui muridnya Syekh Abdul Qadir Jalani, diakui umatnya Rasulullah SAW, dan diakui muridnya Syekh Abdullah bin Mubarak bin Nuhat, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, dan diakui muridnya Syekh Ahmad Syaibul Wafa Taibul Arifin atau disebut Aba Anu, pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, dan diakuinya. Dan kita bisa istiqomah, dan kita istiqomah mengamalkan torikohnya, torikoh Syekh Abdul Qadir Jalani, yakni torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah yang digabung dengan Naqsabandiyah, karena Syekh Bahauddin Naqsabandiyah adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Jalani, sehingga dikatakan torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Mudah diakui dan menjadi wali Allah yang paham ma'rifat Allah dan menyusunnya, dan kita ditetapkan istiqomah mengamalkan torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah, mengamalkan torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah, dan kita selalu diberkati dan selalu diselamatkan oleh dengan barokahnya, dengan karomahnya, dengan syafaatnya, dengan rahmat Allah. Kita bisa tetap istiqomah dengan hidayahnya, dengan pintu hidayah kita istiqomah, dan selalu diberikan pertolongan dan terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Dan kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, dan kita selalu ditetapkan istiqomah mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, dan juga kita sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, agar nanti kita berkumpul dengan bersama-sama dengan Rasulullah dan bersama-sama wali mursyid kamil mukamil, dan kita tetap istiqomah dan kita dijauhkan dari pengkhianatan dari seorang guru wali mursyid mukamil, supaya kita tidak terpisah, supaya kita
tidak mengkhianati wali mursyid kamil mukamil, sehingga kita tetap diakui muridnya, sehingga kita tidak terputus dari sanad Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Oleh sebab itu kita dengan barokahnya, kita mengharap barokahnya, dengan karomahnya, dengan syafaatnya Rasulullah SAW, dengan rahmat tumbuh kita dijauhkan dari malapetaka, dari malabahaya, dan selalu diselamatkan dari fitnah Dajjal, dan selalu kita diberikan hidayah walau bil khusus terhadap diri sendiri dan kaum muslimin wal muslimat, agar kita bisa membantu memerdekakan, memperjuangkan dari penjajah yang Palestina saat ini ada yang dijajah oleh Israel. Kita doakan semoga Palestina diberikan hidayah dan diberikan kekuatan dan tetap diperjuangkan dan dijaga oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kesabaran yang keluarganya ditinggal oleh keluarganya. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada suatu kekurangan atas kesalahan saya, apabila ada suatu kebenaran atas kebodohan, atas hidayah dan hikmat dan barokahnya para wali dan syafaatnya Rasulullah SAW dan rahmatullah khairun minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.